Saya persilahkan untuk memulai materinya pada pagi hari ini. Bapak Ibu, selamat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Nanti jika ada pertanyaan, silakan langsung tuliskan di kolom chat. Oke, ini materi saya apakah cukup terlihat atau ada yang bisa bantu saya? Karena ini kok samping-sampingnya masih kelihatan ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, sambil materi saya sedang dibetulkan. Ini ya. Oke, tolong disiapkan materi yang ada dari sana. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih pengantarnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu-Sabtu, Selamat pagi, Bu. Iya pagi. Sabtu-Sabtu, semoga semuanya sehat ya, rileks bagi yang Sabtu libur gitu. Ini kebetulan saya tadi agak telat masuk karena sedang membuka pelatihan. Jadi kami pagi ini, hari pertama kami sedang melakukan pelatihan yang nanti ujungnya akan ke sertifikasi untuk BNSP untuk bidang MSDM. Di barusan saya dari ruang sebelah di kantor ini juga yang ruang sebelah itu maksudnya lebih ke room ini ya, room webinar. Tadi di pelatihan saya sedang membuka acara, tadi 8:30 baru selesai tadi jam 9, terus saya join di sini. Jadi kami menyelenggarakan tadi sudah dijelaskan dan ini adalah rangkaian dari mungkin kalau dikatakan 8 sesi gitu ya, ini saya penutupnya gitu, penutup karena teman-teman saya berterima kasih kepada teman-teman dari psikologi UNER, terutama yang angkatan 87, angkatan saya gitu. Mungkin ada yang 87 belum lahir gitu, jangan ketawa gitu. 87. 87, terima kasih supportnya terhadap acara kita ini yang dimana itu timbulnya dulu habis kita lebaran, habis silaturahmi kumpul-kumpul bareng terus ada teman-teman sharing gitu. Nah, karena sharing itu, wes ayo sekarang yang ini untuk berbagi ilmu yang dimiliki masing-masing setelah masa lulusnya sampai sekarang dengan karir di bidang masing-masing. Akhirnya terkumpullah 8 judul itu dan teman-teman minta ya saya harus ngisi, kalau enggak fairnya seperti itu. Baik, materi pagi ini adalah building winning team. Kalau sebelum-sebelumnya ada yang mengikuti sesinya dengan materi yang diberikan oleh Widi. Waktu itu kaitannya dengan profiling tim, tetapi yang diprofil waktu itu adalah will, mana lebih kalau kita bahasa sederhananya itu adalah atau itu mau dan mampu gitu ya, mau dan mampu artinya mereka secara
Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini koneksinya agak ada gangguan di komputer saya, di laptop saya. Baik, jadi kalau yang lalu mungkin tadi saya sempat sampai mana ya tadi. Jadi kita melakukan filing atas will versus scale, di mana kita sudah memapping tim kita supaya efektif, maka kita perlu tahu masing-masing anggota di tim kita mereka profilnya seperti apa, sehingga kemudian ketika kita mengarahkan mereka, kita bisa memberikan treatment yang tepat kepada mereka. Lalu yang masih terkait dengan tim, minggu yang lalu itu Pak Bahrul gitu ya. Pak Bahrul waktu itu temanya kalau nggak salah yang saya ingat adalah bagaimana sebuah tim ini digerakkan oleh sebuah misi bersama dan value yang sama. Sehingga kemudian tim ini akan berhasil optimal mencapai hal yang diharapkan. Seperti itu. Jadi yang lalu Pak Bahrul sudah menjelaskan bagaimana leader mengarahkan timnya ke dalam sebuah misi bersama dan digerakkan oleh values yang sama sehingga kemudian hasilnya menjadi kinerja yang optimal. Nah, kalau tema saya pagi hari ini maka lebih banyak membahas yang terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi kecenderungan atau pola-pola yang dimunculkan oleh masing-masing anggota tim, gitu ya. Jadi oleh masing-masing anggota tim. Kita punya tim bermacam-macam gitu ya, mulai dari waktu masih kita sekolah gitu, waktu kita sekolah, waktu kita kuliah, kemudian kita juga aktif di kegiatan-kegiatan yang lain, itu kita juga terlibat di dalam sebuah kelompok gitu ya. Kelompoknya macam-macam seperti itu dan sampai sekarang pun ketika kita bekerja gitu, kemudian di kegiatan sosial, di kegiatan pelayanan, di organisasi profesi, kemudian di kelompok-kelompok hobi, bahkan di kepanitiaan di sekitar rumah kita 17 Agustusan yang lalu itu kita juga terlibat dalam sebuah tim gitu. Jadi bagaimana sih sebuah tim ini bisa berjalan dengan efektif? Next. Belum berubah di tempat saya, Alvin. Oh, sudah. Jadi kalau kebetulan ini karena kita konteksnya kita bicara tentang organisasi ya, gitu ya, organisasi dan organisasinya kebetulan saya sampaikan ini adalah organisasi bisnis gitu. Kita bicara tentang orang gitu ya. Jadi kalau ngomong bisnis bukan hanya bisnisnya itu sendiri gitu, tetapi sebenarnya tentang siapa saja orang-orang yang ada dalam bisnis itu sendiri. Atau kita bicara organisasi bukan hanya tentang misi tujuan organisasi saja, tetapi juga lebih banyak terkait dengan bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya. Next. Nah, ini sekilas saya sampaikan saja tahapan pembentukan tim. Kenapa saya ingatkan kembali? Karena situasi kemarin gitu ya, kita habis melewati mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus kemarin, kita sudah 6 bulan itu kita semua, saya rasa kita semua dalam kondisi yang dalam bentuk istilahnya ketegangan yang cukup tinggi gitu ya, banyak kondisi-kondisi yang membuat kita ini menjadi perlu keseimbangan baru gitu ya. Banyak hal yang kemarin dirubah dari cara kerja, cara kebiasaan kita sehari-hari seperti itu. Kemudian banyak hal yang berubah gitu ya, kemana-mana harus bawa masker, perlengkapan pribadi gitu ya, kita nggak bisa mau makan di tempat umum yang kemudian ada buffet seperti itu, kita juga khawatir seperti itu. Jadi banyak hal yang berubah sehingga kita harus membentuk tim baru seperti itu. Jadi mungkin kalau ini kita ingatkan kembali ketika kita membuat tim gitu, ada tahap di mana tahap pertama adalah tahap pembentukan gitu ya. Tahap pembentukan bisa jadi organisasinya sudah jalan, organisasinya sudah established. Tetapi karena ada situasi-situasi yang baru, situasi-situasi yang berbeda, sehingga kemudian organisasi kita harus shifting bisnis, harus ada penyesuaian, harus sebagian bekerja di rumah, sebagian bekerja di kantor. Bahkan saya ini sedang punya
klien juga yang mereka ini ketika sudah WF, ada pembagian WFH WFO, yang WFO yang bekerja di kantor hanya 25% dengan karyawan yang sekitar 7.400-an 7.500 itu karyawan yang supportingnya ya, terutama karyawan supportingnya hanya 25% yang hadir di kantor, itu pekerjaannya tetap berjalan dengan baik. Jadi akhirnya kemudian harus merombak lagi nih cara-cara kerja seperti apa. Karena kalau ada satu orang yang terpapar di sebuah pabrik, di sebuah lokasi, maka sudah lokasinya harus di lockdown dan sebagainya. Dan akhirnya pemberlakuan protokol kesehatan lah, conditioning terhadap situasi-situasi baru itu perlu dilakukan. Seperti itu. Jadi kemarin karena kita memasuki situasi yang baru, situasi yang sangat berbeda, maka akan banyak sekali di tempat-tempat ini yang forming gitu ya. Jadi orang itu dengan adaptasi dengan cara-cara baru, dengan mindset yang berbeda, mindset yang sama dengan yang dulu padahal situasinya sudah berbeda. Seperti itu, sehingga kemudian banyak sekali pertentangan-pertentangan, situasi-situasi yang tidak bisa diterima, penolakan bahkan, rasa ketakutan, ketidakpercayaan, dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian membentuk yaitu tadi jadi ada storming kayak gitu. Nah, setelah 6 bulan gitu ya, ini kan Agustus ini akan lewat nih, akan berakhir di Senin ini tanggal 31. Biar sudah muncul norma-norma baru seperti itu. Yang WFH sudah biasa gitu ya dengan cara-cara baru. Karena waktu WFH misalnya dulu, aduh ini kerja di rumah malah lebih rempong karena apa? Bosnya bukan hanya bos yang ada di kantor gitu ya. Anak-anak yang di rumah ini, bos-bos kecil ini juga harus diladeni gitu. Yang ibu-ibu nanti bapak-bapaknya juga karena sama-sama WFH karena juga bekerja juga butuh disiapkan makannya atau ada keperluan-keperluan yang harus didulukan juga. Yang bapak-bapak kerja di kantor juga repot juga karena istrinya ini juga bos yang lain yang mau nggak mau juga harus diikuti gitu ya, harus dipatuhi juga gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya kemudian sudah mulai beradaptasi. Yang kantor tataannya baru gitu ya, tataan maksudnya itu kita sudah biasa misalnya makan kerja dengan space yang lebih renggang, makan di rumah makan kita nggak bisa deket-deket lagi gitu. Jadi pakai sekat-sekat dan sebagainya. Jadi setengah mati adaptasinya buat beberapa orang dan mau nggak mau kita harus mulai terbiasa. Nah, kalau akhirnya sudah terbiasa, maka diharapkan tim itu akan berjalan. Nah, saya harapkan situasi-situasi yang ini kemarin terjadi, gejolak ini setelah mulai Maret, April sampai kemudian Agustus ini, saya harapkan sudah hampir terlampaui sehingga kemudian Bapak Ibu sudah bisa perform timnya. Seperti itu. Next. Nah, jadi ketika kali ini tadi seperti saya sampaikan, saya akan banyak menjelaskan tentang bagaimana sih kita ini mengatur keseimbangan di dalam tim. Menggunakan apa? Menggunakan tipe dari peran-peran yang mereka bawa dari masing-masing anggota tim kita. Seperti apa itu? Next. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan antara peran-peran satu dengan peran-peran yang lain di antara anggota tim kita. Nah, kalau kita lihat gambar ini, gitu ya, gambar ini, kita lihat bahwa untuk seseorang bisa berkinerja optimal, menampilkan behavior yang efektif, gitu ya, perilaku kerja yang diharapkan sesuai dengan jabatannya, gitu, maka orang itu punya harus menampilkan effective behavior, di mana effective behavior itu akan sangat tergantung dari self masing-masing orang, kompetensi. Kalau kita bicara self, kita bicara kompetensinya mereka dan juga perannya dia di dalam kelompok gitu ya. Jadi untuk orang harus menampilkan effective behavior supaya kemudian mencapai kinerja yang optimal. Nah, untuk itu
itu tadi mereka harus menampilkan perilaku orang seperti itu, karena peran ini yang akan menentukan juga nanti otoritas. Jadi dia itu boleh ngapain aja gitu dengan peran yang ada yang banyak ditampilkan oleh dirinya. Next. Untuk menjelaskan ini nanti, next. Nah, untuk menjelaskan ini, untuk menjelaskan peran orang dalam kelompok, saya mengambil konsep yang disampaikan oleh Belbin. Kembali dulu ya, minta tolong kembali dulu. Saya menggunakan konsep yang pendekatan teori yang disampaikan oleh Belbin. Menurut Belbin, orang itu punya kecenderungan untuk menampilkan perilaku atau berkontribusi terhadap kelompok atau melakukan hubungan dalam kelompok antara satu orang dengan orang yang lain itu punya kecenderungan tertentu gitu. Sehingga kemudian nanti di dalam tim kita akan lihat ada orang yang macam-macam gitu ya. Nah, menurut Belbin ini dikategorikan ke dalam yang dari psikologi mungkin sudah tahu, ini juga adalah tools yang biasa digunakan. Tetapi kali ini saya tidak sedang menjelaskan bagaimana tools dari Belbin ini. Saya lebih menggunakan hasilnya gitu ya. Hasil dari kalau kita melakukan assessment menggunakan Belbin, maka kita akan mendapatkan profil seperti ini. Menurut Belbin, peran seseorang dalam kelompok itu terbagi atas 3, yaitu thinking, oriented roles gitu. Jadi peran-peran yang berkaitan dengan pemikiran gitu ya. Nah, ini apa? Peran-peran analis, masalah, kemudian perencanaan, pemecahan masalah, seperti itu. Jadi thought oriented gitu ya. Nanti akan dijelaskan masing-masing. Nah, di sini ada 3. Jadi thinking oriented itu ada tiga tipe juga seperti itu. Ada plan, ada monitor evaluator, dan ada spesialis. Tetapi garis besarnya yang saya mau highlight adalah ini hal-hal yang berkaitan dengan peran-peran yang analisis, perencanaan, pemecahan masalah yang membutuhkan pemikiran-pemikiran. Lalu peran kedua gitu ya, yang orientasinya terhadap action gitu ya. Jadi action itu adalah bagaimana orang itu menjalankan pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaannya, menyempurnakan proses dan hasil kerja kelompok. Seperti itu. Jadi action oriented roles. Lalu yang ketiga adalah people oriented roles gitu. Jadi bagaimana peran-peran yang membantu dan mengatur kerja anggota gitu, yang berhubungan dengan orang gitu. Nanti yang action oriented itu ada 3 lagi, dibagi 3, yang people oriented roles juga dibagi 3. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Tolong di-share materi berikutnya. Next. Slide berikutnya. Oke. Baik, kalau kita bicara thinking oriented roles, ini kita ada tiga tipe juga. Tipe plan, slide yang sebelumnya jangan dikutak-kutik, naik maju mundur, ini slide-nya di tempat saya. Peran yang pertama peran yang ditampilkan pertama adalah peran plan gitu ya. Plan ini adalah orang yang orang yang kayak benih gitu ya, orang yang ngasih ide gitu ya. Ngasih ide, terus kemudian orang yang kreatif, inovatif gitu, yang pemikirannya itu tidak sama dengan pemikiran orang-orang umum. Kalau dulu orang sering mengatakan think out of the box, bahkan kalau sekarang sudah no box gitu ya, thinking like there is no box kayak gitu. Jadi mereka nggak dibatasi oleh konsep-konsep tertentu gitu ya. Mereka ide-idenya itu ide-ide yang kita nggak menyangka bahwa seperti itu gitu ya. Idenya ide-ide yang sangat kreatif. Terus biasanya orangnya juga independen gitu ya, karena orang-orang seperti ini. Terus kemudian plan ini dibutuhkan di awal sebuah proyek gitu ya, karena dia yang akan membuat proyek ini menjadi lebih kaya. Dia punya hal-hal yang
kita semua mungkin tidak tahu gitu ya, terutama sebuah organisasi baru atau sebuah kelompok yang baru itu artinya dengan tujuan yang baru dibentuk, maka ini sangat perlu tipe orang yang punya karakter atau kecenderungan plan ini. Lalu kemudian monitor evaluator gitu ya, tipe yang kedua yang berkaitan dengan thinking adalah monitor evaluator. Nah ini di tempat saya tulisannya agak bureng, kok nggak jelas ya, bisa agak dibesarkan sedikit. Monitor evaluator ini tipe orang yang dia akan mengevaluasi, akan memastikan ketika sebuah proyek itu sudah berjalan, sudah dilakukan, itu apakah sudah tercapai semua gitu ya. Dia orang yang akan melihat dari berbagai sisi, dari helikopter view yang lebih atas gitu, untuk memastikan bahwa semuanya itu sudah tercover gitu ya. Orang yang memastikan tadi itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Kemudian untuk yang peran ketiga ada plan, ada monitor evaluator, juga ada orang yang tipe expert gitu ya. Expert ini adalah orang yang sangat dalam terhadap bidang kerjanya. Orang yang sangat ahli gitu ya. Dia orang yang akan sangat konsisten dan makin tertarik dengan apa ya, sesuatu yang makin dalam gitu ya. Orang yang seperti ini sangat dibutuhkan kalau memang kita punya misi, tim ini punya misi atau tujuan tertentu, sehingga kemudian akan bisa berjalan dengan efektif, karena core atau inti dari tujuan tim ini sudah akan dijalankan oleh si expert ini. Minta tolong ini co-host, ini ada kotak di tengah ini apa ya? Saya akhirnya nggak bisa baca. Oke, sekarang kita masuk yang peran berikutnya, slide yang berikutnya. Kita tadi sudah membahas tentang thinking oriented, yang berikutnya adalah next slide. Oke. Slide ke-7 kayaknya. Oke. Belum. Back. Oke. Ini tipe kedua ya. Tadi tipe pertama itu yang terkait dengan thinking oriented. Lalu ini adalah tipe kedua yang terkait dengan people oriented rules gitu ya. Kalau kita bicara people oriented rules, kita bisa bayangkan bahwa peran orang ini adalah banyak berhubungan dengan orang lain. Ada 3 yang di sini. Tipe coordinator gitu ya. Coordinator ini adalah orang yang punya profil sebagai pengatur, orang yang kita semua akan ikut dia karena dia memang cukup layak untuk memberikan perintah, memberikan arahan gitu ya. Model orang yang bisa mengidentifikasi karakter atau istilahnya gini, mode yang kalau habis Pak Widi dulu profiling seperti itu, oh ini cocok ditaruh di bagian mana, oh memperlakukan orang ini harus seperti apa, kayak gitu ya. Jadi orang yang bisa memilah-milah, mengidentifikasi model-model ini, kemudian dia akan mengatur pembagian kerjanya. Dia akan mendelegasikan tugas gitu, kemudian mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuannya, seperti itu. Dan orang seperti ini, koordinator ini bukan orang yang paling pinter atau orang yang paling ahli di bidangnya gitu ya. Karena orang-orang yang cukup ahli di bidangnya, mereka seringkali tidak tertarik dengan orang gitu ya. Tidak tertarik untuk mengelola orang, mereka lebih suka ke kedalaman ilmunya gitu. Nah ini orang koordinator ini model orang yang bisa ngelihat dengan perspektif yang lebih luas, dan kemudian orang yang kalau biasanya tuh kayak dituakan kayak gitulah ya, orang yang kita hormati bersama karena kemampuannya untuk bisa istilahnya merangkul semua orang. Ini tipe yang pertama, seperti itu. Lalu tipe yang kedua dari people oriented itu adalah team worker. Team worker ini adalah tipe-tipe orang yang mereka ini sangat suportif terhadap kebutuhan masing-masing orang yang di dalam organisasi. Orang yang gak gampang sakit hati, orang yang biasanya suka di belakang layar, orang yang gak suka konflik. Dia
dia adalah teman dari semua orang yang ada di sana. Mau yang orangnya jutek, dia bisa berteman. Orangnya yang saklek, dia bisa berteman. Orang yang kemudian suka demanding gitu ya, tight terhadap deadline, dia juga bisa gitu ya. Karena orang ini pengertian kayak gitu ya. Pendengar yang baik seperti itu. Dia pinter ngadem-ngademi suasana yang panas kayak gitu ya. Tapi orang ini nggak suka konflik gitu, nggak suka konflik. Karena nggak suka konflik, kita bisa bayangkan bahwa dia akan siapa ngomong A, dia biasanya ikut A. Nah, intinya dia nggak mau terlihat berbeda gitu ya, berbeda atau kemudian situasinya jadi nggak nyaman. Karena memang orientasinya dia sebagai team worker. Lalu ada lagi tipe yang ketiga, ini adalah yang resource investigator. Resource investigator ini orang yang kalau misalnya tipe itu tipe HI kayak gitulah gitu ya. Orang yang suka komunikasi dengan orang gitu ya, pinter cari informasi, bisa dari luar organisasi. Di dalam organisasi dia bisa juga menyatukan orang-orang satu dengan yang lain kayak gitu. Seperti itu. Pinter negosiasi gitu ya, seperti itu. Jadi kita orang-orang yang misalnya seperti ini di tim saya ini saya punya satu orang yang kayak gini. Ketika misalnya ada orang mau ketemu saya gitu ya, Bu Novi ini ada orang telepon mau minta ketemu Bu Novi, mau ngajak kerjasama misalnya seperti itu. Langsung yang dia lakukan adalah orang ini dari instansi mana, kemudian instansinya seperti apa gitu ya. Terus kurang lebih permintaannya itu masuk akal atau enggak. Kalau mau kerjasama mungkin kerjasamanya apa, dia akan mencari tahu tentang orang yang menghubungi saya itu. Gitu ya. Nanti tengah bicara sama orangnya gitu ya, saya lagi ngomong, dia lagi si bapak itu lagi ngomong, dia nyari profil orang ini di media sosialnya gitu ya, dia akan nyari kayak gitu. Oh, informasi yang dikasih tahu benar, oh enggak benar, ya enggak gitulah. Gitu. Jadi model seperti ini kita perlukan juga gitu. Tapi tergantung timnya seperti apa. Oke. Lalu people oriented yang ketiga adalah satu lagi yang action ya, Van. Next slide. Bukan. Yang sebelumnya berarti, yang sebelumnya. Nah, yang action oriented ini tadi belum dibahas. Jadi habis thinking, action ya. Jadi thinking itu orang yang ngasih ide-ide, tadi itu orang yang melumerkan gitu ya, mencairkan suasana dalam kelompok gitu, merekatkan kelompok, itu tadi yang people. Kemudian ini action. Action ini adalah yang berkaitan bagaimana kita menyelesaikan tugas dan menuntaskan tugas. Seperti itu. Nah, di sini ada tipe shaper. Shaper itu orang kalau di SC itu profilnya Heidi kayak gitu. Orang yang sangat self starter gitu ya, kemudian orientasinya terhadap goal, terhadap hasil seperti itu. Orangnya drive-nya tinggi, energik kayak gitu, orangnya asertif kayak gitu, orangnya suka tantangan seperti itu. Suka nge-push orang lain kayak gitulah, seperti itu. Orang yang tahan tekanan juga biasanya shaper seperti itu. Nah, di dalam tim kita perlu orang yang kayak gini nih. Kayak gitu, karena kalau enggak nanti timnya lembek. Kayak gitu. Jadi kita perlu orang kayak gini. Bisa dia jadi tim leader atau orang yang senior, atau bisa juga member tim tetapi punya karakter seperti ini. Karena orang ini akan jadi kayak semacam hiu kecil gitu ya, hiu kecil yang kita tahu kan ikan hiu itu kan suka nyucui gitu ya, suka nyucui yang lainnya gitu ya, dan kita juga takut kan dicucuk sama hiu gitu. Nah, ini kalau dia nyucui orang itu kan orang tuh nggak sempat tidur gitu ya, nggak sempat terlena masuk ke zona nyamannya gitu ya. Dia membangunkan orang-orang untuk kemudian selalu ingat gitu ya, bahwa apa sih tujuan kamu bekerja seperti itu, dan dia ngasih contoh dengan tindakannya. Seperti itu. Ini siapa gitu ya, ini cocok, dan orang seperti ini memang sebaiknya ada, karena kalau enggak nanti ini jadi sleeping beauty semua ini dalam tim gitu. Lalu kalau ini action berarti harus ada orang yang ini ya kan, karena menyelesaikan ya harus ada implementernya gitu ya, implementornya gitu ya. Jadi orang yang menyelesaikan pekerjaan gitu ya. Ini orang yang kebanyakan adalah orang pelaksana, orang yang praktikal gitu ya. Pokoknya mengerjakan enggak banyak tanya gitu ya. Ya sudah ini diminta dikerjakan, ini mereka kerjakan gitu ya. Kemudian mereka tipe-tipe orang yang biasanya meskipun pekerjaannya itu membosankan, mereka akan tetap berusaha bertahan.
gitu. Jadi jangan kemudian karena ini tipe pelaksana, kemudian tadi itu nggak perlu kompleks dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita perlu orang-orang menyelesaikan pekerjaan yang dimana pekerjaan itu membosankan dan tetap harus selesai, kita perlu orang yang seperti ini juga. Seperti itu. Lalu satu lagi adalah complete finisher gitu. Jadi complete finisher ini adalah orang yang dia ini orientasinya terhadap quality gitu ya, terhadap detail dari sebuah pekerjaan. Ini kita sebaiknya memang harus ada yang seperti ini. Mungkin pernah ada dalam tim ya gitu ya, yang kemudian hanya gara-gara bikin PowerPoint warnanya enggak cocok kayak gitu. Terus ukuran huruf besar, huruf kecil harus presisi, ini enggak sesuai. Nah, kayak gitulah. Ini biasanya yang seperti ini. Dalam beberapa pekerjaan diperlukan orang-orang dengan peran seperti ini. Tetapi dalam beberapa pekerjaan, apalagi kalau misalnya itu proyeknya sudah di atas ubun-ubun, nah orang yang kayak gini ini, sebaiknya dia dimasukkan lemari dulu gitu ya. Dimasukkan lemari dulu karena dia akan menghambat gitu ya, akan menghambat. Oke, enggak apa-apa, kalau memang ini kan yang penting misalnya nih, ini pekerjaan ini harus selesai. Jadi mau enggak mau ya kita selesaikan dulu. Nanti beberapa detail pekerjaan karena memang sifatnya ini sudah deadline-nya sudah sampai waktunya, maka mau nggak mau ya harus diselesaikan. Gitu ya. Jadi tapi dia akan cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang butuh ketepatan sangat tinggi, presisi tinggi dan dengan standar yang cukup tinggi juga. Seperti itu. Oke, next. Berikutnya. Lagi kita sudah jelaskan ya dari tipe tadi itu ada 9 tipe ya. Jadi menurut Bilbin ada 3 tipe besarnya, kemudian ada 9 tipe kalau kita protoli kayak tadi ya. Nah, sekarang kayak gini nih kurang lebih nih kalau kita menggambarkan gitu ya per orang profilnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau tadi kan ada 9 tipe nih, ini ada 9 gitu ya. Nah, dari 9 ini ada dibagi dengan warna-warna kan, yang hijau ini kaitannya yang people tadi. Kemudian yang biru itu kaitannya dengan thinking gitu ya. Terus yang ini action gitu ya. Yang coklat nih yang bawah nih. Nah, sebaiknya kita bisa memprofil seperti ini gitu ya. Jadi tipe saya itu kayak apa sih? Tipe masing-masing orang di tempat saya itu seperti apa? Sehingga kemudian akan kelihatan peran peran dominan yang biasa dia lakukan. Karena orang dengan peran dominannya dia akan punya kecenderungan untuk berperilaku, berkontribusi, berhubungan dengan orang lain itu dengan cara seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti yang perlu kita lihat adalah satu, kalau kita sudah tahu tipe dominannya, tapi kita harus tahu juga profil selain dominan. Yang pertama kita harus tahu secondary-nya sama yang ketiganya gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti ini kita bisa lihat, oh ternyata si orang ini dia tipe monitor evaluator gitu ya. Peran utamanya peran dominannya dia monitor evaluator. Bayangkan ya monitor evaluator sesuai dengan penjelasan saya tadi ya. Orang yang dia bisa melihat perspektif dengan luas, peran-peran seperti itulah yang dia lakukan. Memastikan oh ini sudah benar goalnya kayak gitu. Terus kemudian keduanya dia implementer gitu ya, orang yang melakukan pekerjaan, dan ketiga sebagai koordinator. Seperti itu. Nah, kurang lebih kita bisa menggambarkan lah orang-orang di tim kita seperti apa, meskipun dengan cara sederhana. Dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi, saya harapkan Bapak Ibu sekalian sudah bisa nangkep nih, oh anakku gitu ya, atau tim saya tuh kayak gini. Ini kita bisa lihat kayak misalnya di sini tipe plan ini, dia plannya kan rendah banget nih. Jadi jangan kalau tim ini baru jalan, terus dia dijadikan orang yang terlibat. Ini baru jalan ya, butuh ide-ide dan sebagainya. Jangan. Kayak gitu. Ini kalau timnya sudah jalan, kayak gitu ya. Dan monitor evaluator tadi tuh ini kan berarti ketika ini sudah jalan, sudah running. Karena dia nanti tidak akan efektif karena tipenya dia yang ini plannya dia rendah banget gitu loh. Sehingga nanti nggak efektif juga. Orang ini juga tidak efektif kalau misalnya kita lihat dia di resource investigator-nya rendah atau tim worker-nya rendah. Seperti itu ya. Rendah itu artinya bukan jelek ya, tetapi itu tidak dominan gitu. Artinya dia tidak suka berkontribusi dengan cara seperti itu. Gitu. Seperti itu. Cara membacanya kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan, oh orangnya seperti apa. Slide selanjutnya.
Nah, ini ringkasannya tadi ya. Jadi kalau plan itu tadi kontribusinya apa gitu ya. Ini bahasanya Belbin. Bahasanya Belbin untuk menyampaikan atau menyatakan bahwa kontribusi itu yaitulah peran dominannya dia seperti apa. Ini rangkuman dari yang saya jelaskan tadi. Sama kalau dia bilang yang rendahnya tadi itu dia mengistilahkannya dengan lowable weakness-nya kayak gitu ya. Jadi bahasa itu yang digunakan oleh Belbin. Jadi ini nanti materinya kan akan di-share nih Bapak Ibu bisa lihat dari sini sebenarnya nanti kelebihan dan kelemahan lah kayak gitulah. Ini kelebihan dan kelemahan dari masing-masing karakter atau peran tim ini. Seperti itu. Next. Slide berikutnya. Nah, kalau gitu seperti apa idealnya sebuah grup itu gitu ya. Peran apa yang harus ada kayak gitu. Ini saya sampaikan sebenarnya tidak ada yang ideal. Ideal banget itu tidak, karena tergantung grupnya ini di fase apa gitu ya, kelompoknya ini di fase apa. Kalau fasenya lagi yang kayak tadi, yang pertama slide pertama saya tadi masih belum performing gitu ya, atau belum norming, maka kita juga butuh orangnya dengan karakter yang berbeda kayak gitu. Ini adalah karakter kalau misalnya orang itu grup ini tim ini sudah tim yang berjalan normal gitu ya, tim yang berjalan normal sehingga kemudian kita perlu satu koordinator, satu orang ketika ide-ide atau apalah istilahnya rencana kerja mau bikin apa gitu ya, kayak plan itu kayak misalnya di perusahaan itu adalah di renbisnya kayak gitu, perencanaan bisnisnya kita mau ngapain dan sebagainya itu ada di sana gitu ya, koordinator orang yang ngatur-ngatur kayak gitu, memastikan pekerjaan ini terdistribusi semua dengan baik dan kemudian ada satu orang yang memonitor seperti itu. Nah, yang lainnya kita bisa tambahkan pekerjaan ini sifatnya seperti apa, implementernya mestinya harus ada, yang tipe tim workernya harus ada supaya timnya ini lebih solid gitu ya, supaya timnya ini lebih suasananya lebih mencair kayak gitu ya, seperti itu. Ini kurang ideal grup. Jadi ideal grup kalau kita mau pastikan yaitu tadi tergantung bentuk timnya atau dalam kondisi seperti apa tim yang ada. Next. Nah, ini saya berikan contoh ya atau kita untuk diskusi ya Bapak Ibu sekalian ya, supaya tadi itu setelah tadi kan mendengarkan penjelasan dari saya nih kurang lebih tipe-tipenya seperti apa. Nah, nanti ini boleh kita nanti bisa tanya jawab langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Saya kasih hadiah buku ya gitu ya. Saya nanti ada 3 orang yang jawabannya bagus gitu. Nanti akan ada hadiah 3 buku. Nanti bisa dihubungi panitia yang akan menetapkan gitu. Nanti Fani yang akan ngatur siapa yang dapat hadiah. Nanti bisa dijapri. Nah, misalnya ini ada Mr. A, B, C, D, E, F gitu ya. Ini pekerjaannya yang satu di finance accounting, ini yang kedua auditor, yang ketiga di project gitu, kemudian yang keempat ini Mr. D-nya di strategic planning, 5 orang production, F di general affair, seperti itu. Nah, mereka ini di profiling nih kayak tadi itu. Udah, ternyata primary role-nya ini ada primary roles, ada secondary role dan ada tertiary role-nya. Seperti itu. A ini profilnya adalah koordinator. Lalu yang profil yang secondary-nya dia resource investigator dan ketiga monitor evaluator. Jadi bisa dilihat dari sini masing-masing orang ya. Coba kita sama-sama diskusi dari diskusi dari contoh ini gitu ya. Saya mau tanya ini pertanyaan pertama. Nanti bisa silahkan bisa acung tangan atau bisa langsung menjawab. Kira-kira ini ya, ini dengan tim ini, kalau melihat Bapak Ibu sekalian harus lihat dulu di primary role-nya, karena ini adalah kecenderungan dominan yang dimunculkan dia, gitu ya. Harus lihat di primary role-nya dulu ini kecenderungan yang dominannya dia. 6 orang ini, gitu ya, yang 3 ini tipenya koordinator, yang 2 monitor evaluator, yang 1 implementer. Kira-kira dinamika yang terjadi di dalam tim ini akan seperti apa Bapak Ibu sekalian? Mungkin Fani bisa dibantu memfasilitasi siapa yang mau menjawab.
dibukakan mic-nya supaya ini. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang mau berkomentar memberikan jawaban. Jadi lumayan ya hadiahnya ada buku ya. Jadi nanti bagi yang aktif mengikuti diskusi nanti akan kita berikan hadiah berupa buku. Buku ini buku apa ini Bu Novi? Kamu yang milihin Devan mau buku apa? Yang butuh SKKN ini ada. Oh iya. Oke. Atau buku pengembangan diri yang lain ada juga. Kalau buku saya udah habis, sudah lama nggak ada. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang mau berkomentar, silakan bisa di unmute mic-nya. Tadi sudah kami berikan akses, jadi silakan bagi yang mau berkomentar boleh langsung di unmute mic-nya. Jadi pertanyaan pertamanya adalah bagaimana dinamika yang terjadi di dalam tim ini nih. Ada 6 orang gitu, bidangnya beda-beda. Mereka dimasukkan ke sebuah istilahnya mereka punya apa ya kalau di perusahaan itu namanya apa Van? Task force lah kayak gitu ya. Kayak gitu. Masukkan ke project itu. Nah, ini orangnya macam-macam ini gitu. Kira-kira dinamikanya seperti apa nih? Ya, Bu Wati silakan. Halo, ya. Monggo yang mau ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, saya Baktiar, Bu, mohon izin. Oh iya. Nah, ini kalau dari yang saya baca dari primary rule-nya ini kan terlalu banyak koordinator daripada faktor lainnya, Bu, yang seperti evaluator dan implementer. Nah, ini terlalu banyak yang ngatur kayaknya, Bu. Terlalu banyak pemimpin. Koordinator kan strategi dia harus bisa mengatur daripada timnya sendiri. Dalam hal begini. Halo. Tolong di-unmute. Tolong di-unmute yang nggak bicara. Ya, silakan Pak Batiar, monggo. Ya, Pak. Mohon maaf. Jadi, silakan dilanjutkan, Pak. Jadi, kalau yang saya dengar dari penjelasan panjenengan yang mohon maaf, kami berempat ini kayaknya tidak mengikuti dari sisi pertama, yang sisi terakhir yang menurut kami singkat dan kami harus ambil benang merah dari yang jenengan terangkan tadi dari awal. Untuk koordinator ini kalau duduk persoalannya atau duduk fungsi tugasnya dia kan harus mengatur daripada anggota tim. Ya. Tim. Satu lagi dia harus juga paham daripada tim-tim saya ini bagaimana sih karakteristiknya orangnya. Oh dia bisa, oh dia punya kesulitan, dia harus bagaimana, harusnya koordinator paham. Terus kalau ada tiga koordinator atau ada 3 pemimpin, ini untuk decision maker satu keputusannya agak susah, Bu. Karena yang diatur dari koordinator sendiri kan berdasarkan daripada pengamatan daripada monitor evaluatornya. Jadi implementnya cuma 1, koordinatornya 3. Harusnya kebalik ini. Kalau menurut saya ya implementernya harusnya 3, jangan 1. Bingung nanti implementernya. Aduh saya harus ikut siapa? Saya harus dominan kemana? Arahnya kemana? Jadi bingung ini Bu kayaknya. Kalau menurut saya begitu. Oke, ya terima kasih Pak Bahtiar gitu ya. Jadi banyak yang ngatur, yang ngerjain cuma 1, terus bingung mau ikut yang mana, yang koordinator A, yang E atau yang F gitu ya. Iya, bingung. Oke, ada tanggapan yang lainnya mungkin. Ada tanggapan Pak Agus. Monggo silakan Pak Agus. Menanggapi tanggapan dari Pak Bahtiar sebenarnya juga bagus, Bu. Cuman menurut saya, kalau terlalu banyak koordinator dalam satu tim, istilahnya kalau dalam satu proyek, itu bahasa Jawanya terlalu banyak yang mandori. Nggak akan selesai-selesai. Ya. Jadi istilahnya, apa ya, kita tidak bisa maksimal dalam mencapai goal karena terlalu banyak koordinator. Dan begitu pun ketika kita mau mengambil sesuatu policy atau keputusan, pasti akan terjadi perdebatan. Itu juga menjadi suatu penghambat, Bu. Saya kira seperti itu. Sekian, terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Agus. Terima Ini kasih. saya lihat Pak Irfan juga raise hand ini. Pak Irfan, silakan bisa di-unmute Silakan Pak mic-nya. Irfan. Halo. Ya, Ya, silakan halo. Pak Irfan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima Ya, kasih. saya ingin menanggapi untuk role type for tim ini. Jadi untuk tim kerja ini, kalau saya amati sekilas ya sudah bagus ya sebetulnya dari segi primary role-nya. Karena untuk job-nya sendiri kan muaranya kan dari strategic planning ya, sebagai yang merencanakan tim kerja itu apa yang akan dibuat sebagai goal. Jadi untuk primary role-nya sendiri dari strategic planning ini sudah tepat ya untuk primary role-nya sebagai monitor evaluator. Artinya dia bisa memonitor kerja tim itu sehingga sesuai dengan planning yang sudah ditetapkan oleh tim tersebut. Nah, untuk selanjutnya untuk kerjanya sendiri kan dilakukan oleh tim production selaku yang mengimplementasikan pekerjaan tersebut, dan general affair yang mengkoordinasikan orang-orang yang terlibat, dan finance atau accounting yang juga mengkoordinasikan budget yang diperlukan sampai proses yang dijalankan oleh tim itu, biaya yang diperlukan sampai dihasilkan pekerjaan yang diharapkan. Nah, untuk primary role-nya masing-masing dari finance, accounting, production, dan general affair ini saya pikir sudah pas lah untuk primary role-nya. Dan juga selaku auditor yang memeriksa ya hasil-hasil pekerjaan dari masing-masing departemen yang terlibat ini juga sebagai implementer, dia bisa lebih mengimplementasikan perencanaan kerja itu sehingga tahu gitu apa kesalahan dan koreksi apa yang bisa dilakukan sebagai auditor terhadap seluruh departemen, dan kemudian akan di feedback lagi ke project yang selaku pelaksana utama dan strategic planning yang membuat goal tersebut. Saya kira demikian pandangan saya sekilas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Irfan. Pak Dwi nih mau nanggapin nih kayak acung tangan juga nih. Silakan Pak. Kebetulan saya bisa lihat. Silakan Pak Dwi. Terima kasih Bu. Kalau saya kurang setuju dengan pendapat Pak Irfan, bahwa koordinator ada 3 itu sudah benar, karena masing-masing bagian itu beda. Antara finance, accounting, produksi, dan general affair itu masing-masing beda. Jadi sudah betul koordinatornya ada 3. Demikian aja Bu. Oh oke Pak Dwi, baik. Pak, jadi kita ini ya, saya coba merangkum ya. Jadi ini kan memang ini job ini adalah title-nya mereka, jabatan mereka lah. Jabatan mereka di perusahaan inilah ini peran-peran ini harus kalau secara job desk ini fungsi inilah yang mereka jalankan di jobnya ini ya. Jadi Pak A ini di finance accounting, B di auditor, ini adalah mereka di jabatan-jabatan tersebut. Lalu mereka ini dijadikan task force gitu kan. Kemudian mereka punya tugas tertentu. Terus kita profiling nih 6 orang ini, dan ternyata ketika di profiling kelihatan Pak A yang orang accounting ini tipe dominannya itu ternyata koordinator. Koordinator tadi kan itu yang suka ngatur-ngatur tuh kan. Orang yang production ini Bapak E ini juga, Pak F itu juga koordinator. Artinya apa? Ya dia akan cenderung ngatur orang lah gitu, ngatur bagi tugas dan sebagainya. Nah padahal ini kan tim ini harus kaya gitu ya, tim ini harus kaya, harus jalan gitu kan. Nah berarti apa? Koordinatornya tadi jawaban yang pertama dan kedua tadi
itu terlalu banyak karena apa? Sebenarnya koordinator kita kalau dalam satu tim kita cukup satu orang lah yang jadi figur inilah gitu ya. Kalau enggak ini terlalu banyak yang ngatur gitu kan. Terus terlalu banyak ngatur, habis itu yang monitor evaluator tuh apa? Orang yang komentari, oh sudah benar, belum benar dan sebagainya kayak gitu loh. Oh ini kurang ini, wah ini risikonya kok nggak dimitigasi kayak gitu dan sebagainya. Ini dua orang yang akan seperti itu, sementara yang ngerjain satu gitu. Jadi tim ini belum sempat jalan, nanti yang komen itu sudah banyak, yang satu, yang tiga ngatur-ngatur, karena kecenderungan mereka bekerja. Nah, akhirnya tim ini tidak efektif. Kalau saya katakan tim ini tidak efektif karena nggak kaya, gitu ya. Nah, sekarang ini sudah tahu ya, jadi sebenarnya jawabannya adalah tim ini kurang efektif kalau kita melihat mereka menampilkan peran-peran yang primary roles ini. Karena nanti akan cenderung banyak konflik gitu loh. Akan banyak konflik, terus ya ngatur lah satu sama yang lain, yang tiga ngatur-ngatur, yang dua komen-komen terus toh. Ini belum ini kurang apanya kayak gitu. Yang ngerjain cuma satu gitu ya. Nah, kalau dengan seperti ini, berarti harusnya seperti apa gitu ya. Kalau kita punya tim yang ternyata tim ini mau nggak mau ya sudah, ini orang ini sudah kerja di sini tahunan Ibu. Terus mau diapakan? Masa mau dipindah gitu ya. Dan mereka sudah di perannya masing-masing, di fungsinya masing-masing. Berarti harus seperti apa nih gitu ya. Harus seperti apa, berarti apa? Kita harus ngelihat ke secondary role-nya. Karena secondary role ini memang kan gini, kalau primary itu kecenderungan utamanya, tetapi secondary ini adalah kecenderungan yang bisa nomor dua, yang bisa dia ada tetapi tidak terlalu dominan gitu. Nah, sebenarnya yang kita bisa lakukan adalah ini, kalau kita punya profilnya, kita akan bisa meminta dia untuk menampilkan secondary role-nya. Karena kita tahu dia itu punya role sekunder yang seperti apa. Seperti itu. Jadi nanti akan pertanyaan saya kedua berarti harusnya seperti apa. Gitu ya. Menampilkan siapa yang menampilkan secondary role apa. Seperti itu. Gitu ya. Karena tim ini harus jalan karena kalau enggak maka ya itu tadi, ini tim ini nggak akan jalan-jalan nanti karena nggak ada orang yang mau kerja gitu. Bagaimanapun sebuah tim implementernya harus ada. Seperti itu. Oke, slide selanjutnya apa ya? Coba. Next. Nah, tim balancing gitu kan. Tim balancing. Yang pertama, back dulu. Tim balancing. Kecenderungan tipe peran individu perlu dikenali dan dimanfaatkan gitu ya. Jadi ini tadi, kita udah kenal nih ada 6 orang, kemudian kita harus tahu nih tipe peran masing-masing tadi itu. Kalau kita sudah tahu seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan? Karena prinsip yang kedua, untuk tim balancing, tim yang seimbang cenderung lebih efektif daripada tim yang homogen, gitu ya. Ini tadi cenderungnya homogen malahan, gitu. Terus kemudian untuk membentuk keseimbangan tim, anggota tim dapat memainkan peran sekundernya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi peran dominannya dia ada, tetapi jangan lupa masing-masing orang tadi punya peran sekunder. Nah, peran sekunder inilah yang kita minta dia lebih lakukan gitu ya. Jadi kita assign dia, kita minta dia untuk lebih banyak melakukan peran-peran yang sekunder. Seperti itu. Nah, kalau gitu next slide berikutnya. Oke, nanti sebelum membahas peran yang sekunder ya. Jadi bagaimana nanti pertanyaan saya kedua sambil nanti ini jadi PR. Pertanyaan saya kedua adalah bagaimana menyeimbangkan tadi peran sekunder apa yang harus kemudian digantikan atau dimunculkan sehingga kemudian tim ini tadi jalan dengan efektif. Gitu ya. Nanti itu pertanyaan kedua. Tapi saya akan jelaskan ini dulu ya. Nah, untuk tiap-tiap pekerjaan gitu, tipe peran itu sebenarnya berbeda-beda gitu ya. Jadi enggak semuanya itu bisa disamaratakan seperti itu. Untuk pekerjaan kita bicara dari yang atas ya, dari yang hijau gitu ya. Yang muatannya itu direction dan needs gitu ya. Jadi lebih ke arahan, kebutuhan-kebutuhan organisasi dan sebagainya. Maka dalam pekerjaan yang seperti itu, maka kita butuhkan koordinator gitu ya.
Kita butuhkan koordinator, butuhkan shaper. Shaper itu orang yang tadi itu, yang apa jadi hiu kecil tadi loh. Orang yang punya energi tinggi, entusiasme tinggi, orang yang mengarahkan sehingga kemudian orang lain juga tergerak untuk melakukannya. Itu kita butuh untuk kebutuhan yang direction dan needs, kita butuh yang seperti itu. Lalu kalau pekerjaan ini butuh ide-ide gitu ya, butuh ide-ide gitu ya. Tim ini ternyata bukan tim yang harus mencapai punya goal tertentu, misalnya harus omset, harus resource yang banyak gitu ya. Tapi cukup ide-ide kalau misalnya ide bisnis gitu ya. Kalau biasanya itu perlu kayak studi kelayakan gitu ya, rencana bisnis apa yang dikembangkan. Seperti kemarin kita mau shifting bisnis apa. Nah, ini kan butuh ide-ide nih. Nah, butuh ide-ide ini maka kita butuh orang tipe plan dan resource investigator. Karena apa? Plan ini adalah orang-orang yang dia akan nyari ide-ide. Kemudian punya ide-ide yang luar biasa, kemudian akan didukung oleh orang yang bisa memberikan informasi-informasi yang relevan yang bisa digunakan untuk merealisasikan ide tersebut. Gitu ya. Itu dari baru ide. Terus kemudian kalau ini mau dijalankan gitu ya, mau direncanakan gitu ya. Nah, untuk perencanaan pekerjaan maka kita butuh lagi orang tipe koordinator dan juga monitor evaluator. Karena orang ini akan memastikan apa yang akan dikerjakan dan kemudian apa yang nanti harus dievaluasi. Seperti itu. Kalau kemudian sudah kesepakatan, kita butuh orang koordinator dan implementer, kayak gitu ya. Tahap sudah kesepakatan kontrak, oke, ini bisa dijalankan. Ini kita butuhkan orang tipe seperti itu. Kalau untuk tipe-tipe yang mengorganize kayak gitu, kita tetap butuh orang koordinator dan juga ada implementer dan pengikut gitu ya. Follow through itu orang yang kemudian menjalankan. Kita tipe atau tahapan pelaksanaan tugas, kita juga butuh orang-orang dengan karakter-karakter tertentu dan karena itu tidak ada sebuah tipe tadi itu yang dikatakan negatif. Belbin mengatakan tadi itu bukan kelebihan dan kelemahan. Seperti itu. Next. Oke, nah sebelum masuk ini, saya kembali ke slide yang tadi, tabel 6 orang tadi. Saya minta dua orang untuk bisa menjawab bagaimana caranya menyeimbangkan tim ini. Menampilkan secondary role. Ada yang bisa membantu saya, role apa yang siapa yang harus ditampilkan role secondary-nya sehingga kemudian tim ini menjadi balance. Ada yang Bapak Ibu, ada yang mau berkomentar mungkin? Ini sekalian praktek ya Bapak Ibu ya. Jadi bayangkan di dalam tim Anda gitu, di dalam perusahaan atau di organisasi apapun lah saat ini ada gitu. Ini tolong bayangkan gitu ya. Oke, ada yang mau menjawab mungkin? Nggak ada, kalau salah nggak dihukum, tapi kalau jawabannya benar dapat hadiah. Lumayan ya, dapat hadiah buku. Nanti saya akan pilih buku yang terbaru dari Bu Novi. Ya. Oke, ada yang mau berkomentar, Bapak Ibu, silakan boleh langsung di-unmute mikrofonnya. Jadi kita lihat, ini tim ini kurang apa sih gitu ya. Tim ini kurang supaya balance, kurang tipe apa. Nah kita lihat secondary-nya mana yang bisa digeser, kemudian yang primary-nya dia diminta untuk lebih ditekan, kayak gitu. Oke, jadi saya ulangi, berarti pertanyaan ini adalah dari ke-6 orang ini, kira-kira yang mana yang bisa dimunculkan secondary role-nya gitu ya, supaya tim ini bisa berjalan lebih efektif. Betul. Seperti itu ya Bu Novi ya? Ya, untuk tim balancing-nya seperti apa? Untuk tim balancing-nya seperti apa gitu. Oke, Bapak Ibu, ada yang berkomentar? Silakan, Pak Teguh. Atau siapa? Untuk Mr. A, untuk secondary role-nya itu karena jadi finance dan accounting, lebih baiknya resource investigatornya, pengalaman dia dalam mengelola keuangan maupun akuntansinya itu perlu dimunculkan daripada sebagai koordinator. Namun sebagai production di Mr. E tetap harus kita munculkan sebagai primary role-nya. Sebagai general affair, dia sekedar bisa bantu aja. Jadi koordinator ini sementara Mr. E, sedangkan general affair itu resource-nya mungkin juga resource investigatornya dimunculkan.
bisa dimunculkan, bisa tidak. Karena untuk kita masih membutuhkan Mr. D sebagai strategic planning untuk seluruh mencapai tujuan perusahaan. Dia dimunculkan dengan implementasi sebagai implementernya itu aja. Oke. Mohon koreksinya. Ya, jadi ini kan koordinatornya ada 3, secondary ya primary role-nya itu koordinator, dan ternyata secondary-nya yang koordinator itu sama tipenya, resource investigator juga ternyata gitu ya. Jadi ini kalau mau diminta untuk ini kok kebetulan modelnya hampir sama semua ini orangnya. Kayak gitu. Oke, jadi tadi yang finance, resource investigator-nya lebih dimunculkan gitu ya Pak. Yang finance koordinatornya resource investigator-nya lebih dimunculkan, implementernya tetap, monitor evaluatornya ini yang Mr. C dan D ini mana yang diminta lebih banyak munculnya Pak? Coba yang C sama D ini gimana? Mau tetap monitor spesialisnya. Spesialis, oke. Iya. Karena dia project ya. Iya, dia betul. project ya, maka kita lebih naruh dia di spesialis ya. Karena ini namanya project, jadi pasti ada punya misi tertentu. Oke, monitor evaluatornya udah turun. Monitor evaluatornya apakah tetap dilakukan di strategic planning? Tetap? Tetap ya. Tetap ya. Oke, monitor evaluatornya sudah tetap. Oke, nah sekarang di production nih Pak. Tadi koordinatornya tetap di production. Oke, lalu yang di general affair Pak? General affair dia bisa berdiri bisa menggunakan primary-nya, bisa sebagai secondary-nya. Dia sebagai penyeimbang tadi. Oke. Baik, terima kasih Pak Teguh. Masukannya ada yang mau memberikan masukan lagi? 1 orang lagi mungkin bisa membantu supaya timnya ini lebih balance, sudah lebih tepat ini tadi Pak Teguh sudah lebih halus gitu ya. Cuman masih ada 2 koordinator ini, gimana caranya ini? Bapak Ibu mungkin ada yang mau menambahkan? Lumayan loh ini hadiahnya buku ya. Pak Teguh jawabannya di awalnya perjanjian 3 bisa jadi ntar saya rayu buat ditambah lagi bukunya, bisa aja. Jadi silakan yang mau mengomentari, silakan bisa langsung di-unmute mikrofonnya. Iya. Masih ada kah? Oke, enggak ada ya. Oke. Baik, jadi tadi sudah lebih tepat gitu ya. Jadi koordinatornya tetap di E, kemudian yang proyeknya menjadi spesialis yang harus muncul. Jadi sekarang ada spesial. Yang pertama ada resource investigator sudah ada, kemudian implementernya ini ada, gitu ya. Implementernya ada. Terus kemudian ada spesialisnya ada, sudah monitor evaluatornya ada. Nah, ini masih gandeng nih koordinator dan resource investigatornya. Nah, bisa jadi mungkin yang general affair, karena ini kembali lagi kalau general affair itu yang ketiga dia monitoring evaluator lagi gitu loh. Jadi nanti monitor evaluatornya jadi apa namanya masih banyak lagi gitu. Ini karakternya agak kuat-kuat ini memang orangnya ya. Karakternya kuat-kuat semua sehingga peran-perannya ini karena project ini masih oke karena apa? Enggak perlu terlalu ini tapi karena project satu harusnya ini ada shaper-nya. Shaper itu kan karena ini project jadi pasti batasan waktunya sangat terbatas gitu ya. Waktunya sangat terbatas sehingga kemudian mau nggak mau harus ada orang yang ngelit seperti itu. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk yang sudah memberikan jawaban. Saya lanjutkan ke yang berikutnya sambil nanti akan ada tanya jawab. Saya tutup sampai tadi efektif tim tadi. Oke, jadi bagaimana supaya tim efektif? Saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa tim digerakkan oleh tujuan gitu ya. Kalau kemarin Pak Bahrul menyampaikan digerakkan oleh misi bersama gitu ya. Kemudian yang kedua lagi adalah team member ability gitu.
team member ability artinya kemampuan orang-orang dalam tim gitu ya. Ini yang kapan hari Pak Widi gitu ya. Jadi sudah jelas tujuannya siapa, kemampuan masing-masing orang, siapa yang mau, siapa yang mampu. Terus clear roles gitu ya. Ini yang saat sekarang gitu ya. Peran-peran mereka itu jelas dan kemudian mereka bisa berperan sesuai dengan tadi itu kecenderungannya. Karena bagaimanapun orang itu memang akan lebih nyaman, akan lebih natural dan lebih alami untuk menampilkan kondisi dia yang terutama, kecenderungan dia yang utama. Dan yang terakhir adalah leadership. Seperti itu. Oke, penjelasannya mungkin ini setiap anggota tim tahu tujuannya, terus kemudian kalau perlu dibuatkan indikator pencapaian kinerjanya gitu ya, sehingga kemudian tahu apa yang harus dicapai, kemudian batasannya kapan, semua punya persepsi yang sama akan batasan waktu itu, kualitasnya harus seperti apa, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ini dalam posisi yang baru atau peran yang baru pasti butuh detail penjelasan gitu ya, butuh masa orientasi. Ini tujuannya. Yang berikutnya adalah kemampuan anggota timnya gitu ya. Tim member tahu pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, kemudian mereka bisa melengkapi satu sama lain gitu ya. Terus kemudian kita bisa dengan kita tahu kemampuan masing-masing anggota tim akan bisa meningkatkan kemampuan internal dari masing-masing timnya. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan kejelasan peran mereka gitu ya. Tadi itu masing-masing orang di perusahaan sebenarnya punya job scope atau tanggung jawab yang jelas yang sudah ditetapkan, kemudian bisa pakai job desk-nya, kemudian dari peran-peran itu kalau misalnya kita ada di dalam sebuah tim maka kemungkinan juga bisa ada perubahan peran dan sebagainya dan kita harus bisa melakukan adaptasi dan arrange kembali. Lalu yang terakhir adalah peran dari leadership gitu ya. Jadi bagaimana peran leader untuk bisa mencapai tim ke sana. Oke, saya buka sesi pertanyaan. Silakan bisa nggak usah, yang ini nggak usah. Silakan bisa pertanyaan apa saja, saya bisa langsung jawab. Oke, baik Bu Novi, ini kebetulan sudah cukup banyak pertanyaannya ya dari peserta. Jadi saya langsung saja. Yang pertama ini dari ini dari Bu Nahdia Sabrina. Jadi kalau tipe-tipe itu apakah kita bisa self-analysis atau perlu dari pihak HR yang bisa menentukan peran dalam suatu kelompok? Jadi supaya untuk tahu pasti atau supaya bisa lebih optimal gitu ya, maksudnya Bu Novi, supaya kita tahu bahwa kita ini sebenarnya tipe yang mana gitu. Nah itu apakah kita bisa mengakses diri sendiri atau kita butuh bantuan dari pihak HR? Sebenarnya masing-masing orang bisa mengakses ya, tapi kalau kita sendiri mengakses nggak ngerti caranya ya nanti subjektif banget gitu ya. Paling nggak leadernya lah gitu ya, leadernya bisa mengidentifikasi karena sudah sering interaksi sehari-hari kurang lebih ngerti lah gitu ya. Poin-poin yang saya saya tuliskan tadi itu bisa dipakai untuk sebagai checklist. Oh si A coba sih ini sering muncul yang mana perilakunya, si B sering mana, itu kalau cek secara sederhana seperti itu. Jadi saya sarankan leadernya gitu karena kalau kita mau self assessment kayaknya susah ya. Menilai diri sendiri itu kan paling susah gitu ya. Terus merasa oh enggak lah aku bukan yang kayak gini gitu dan bisa jadi salah persepsi. Kayak gitu. HR bisa atau leader yang melakukan. Atau kalau enggak mau lebih tepat ya pergi ke konsultan gitu nanti karena ini ada toolsnya gitu. Ada toolsnya yang nanti bisa dipakai sehingga nanti bisa keluar kayak spider plotnya tadi. Kayak gitu. Oke. Jadi artinya untuk menghindari bias atau subjektivitas gitu ya, kalau kita melihat diri sendiri, saya orang seperti ini bisa jadi karena orang lain yang kerja sama dengan kita menilainya bisa jadi berbeda gitu ya Bu ya. Betul, betul. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan juga. Ini sepertinya pertanyaan juga diulang oleh beberapa orang nih dari Bu Erva. Jadi untuk mendapatkan tipe-tipe tersebut, apakah ada tools assessment yang khusus atau bagaimana caranya jika tanpa tools, Bu?
Kalau tanpa tools tadi itu dengan ciri-ciri yang tadi kan garis besarnya tadi ada ya. Ya kita centang aja gitu ya. Jadi kita bikin masing-masing tipe tadi kan ada tuh apa namanya? Kita kalau mau gampang gitu ya, kita bikin kayak kotak gitu, kolom gitu di Excel. Yang baris yang kanan gitu, yang ke apa kolom-kolomnya itu adalah apa ciri-ciri gitu ya, karakteristiknya tadi. Terus kemudian ciri-ciri kan menggambarkan tadi itu 9 profilnya. Lalu si A gitu ya, kita yang kolom yang bawah, yang tabel yang ke bawah sini, kita lihat ini adalah tim yang ABC kayak tadi loh, gitu. Kayak yang kotak tadi, nah itu ABC. Nah, dia sering si A ini mana yang dominan gitu ya, sering muncul perilaku-perilaku ini enggak kayak gitu. Itu kalau mau pakai tools sendiri. Kalau mau lengkap itu nama toolsnya adalah Belbin Role Types kayak gitu. Tapi memang ini tools gitu untuk assessment gitu yang saya tidak tahu apakah di luaran beredar bebas, tetapi memang ini hanya beredar di kalangan khusus. Kalau untuk mau tahu namanya Belbin, itu tadi type rules, Belbin type rules itu tadi yang saya jelaskan. Oke, jadi semoga cukup menjawab ya, Bu. Jadi bahwa ini ada tools ya, ada tools Belbin. Tapi kalau Ibu misalnya ingin lebih praktis mau self assessment, boleh digunakan ciri-ciri yang disebutkan oleh Bu Novi tadi seperti itu ya. Oke, kemudian Bu Novi, pertanyaan berikutnya ini ada dari Bu Nanding Sepesti. Apakah satu orang bisa memiliki lebih dari satu tipe? Misalnya tipe dia ketika berperan sebagai pegawai di kantor akan berbeda dengan tipe dia kalau sedang dalam keluarga atau di masyarakat. Oke, jadi ini mungkin pertanyaan adalah apakah mungkin Ibu kalau misalnya kita di kantor misalnya sebagai seorang motor evaluator, kemudian di keluarga atau mungkin ketika dengan teman perannya akan berbeda. Ini gimana Bu Nafi menanggapinya? Iya, jadi ini bisa sekali karena tadi itu makanya tadi ketika kita tahu profil masing-masing orang kan sebenarnya kita ini butuh tim ini gitu ya sesuai dengan tujuan timnya. Ini butuh orang-orang dengan karakter seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya ternyata kayak tadi 6 orang tadi kan karakternya ada yang dominan tuh, ada 3 orang yang dominannya koordinator kan. Nah, bagaimana kemudian orang-orang yang dominan koordinator ini karena mereka semua dominan dan ini kalau di atasannya nih harus ngerti nih ya, jadi harus ada orang leader di atas 6 orang tadi yang kemudian tahu kalau seperti ini nggak bisa, ini bertengkar terus. Jadi kepada si siapa tadi itu yang finance accounting gini, wes kamu nggak usah ngatur-ngatur kan, kamu ini punya kecenderungan untuk sering ngatur-ngatur. Jadi kamu lebih baik sekarang karena kamu sebenarnya juga pintar cari informasi, kamu tak tugasi ya peranmu lebih banyak untuk mendapatkan informasi yang bisa mendukung proyek ini supaya berjalan. Nanti biar kita akan kasih tahu kepada si D yang production tadi bahwa ini ya kamu yang akan banyak menjalankan peran. Bisa jadi dia yang akan ditunjuk sebagai PM-nya, project manager-nya gitu ya. Kamu saya berikan wewenang untuk mengatur pekerjaan ini supaya berjalan dengan baik. Kayak gitu. Ini apa namanya praktipenya dia sebenarnya dia juga bisa menjadi koordinator. Kita tugaskan dengan tugas yang lain untuk kemudian dia lebih banyak untuk cari informasi supaya kemudian apa yang dikerjakan ini enggak misleading. Ada dasar apa namanya referensinya, kemudian kepastian hukumnya, kepatuhannya terhadap aturan-aturan yang berlaku, apakah sesuai atau tidak seperti itu. Nah, kayak yang tadi itu yang spesialisnya lebih muncul. Tadi yang monitor evaluator kita lihat, jangan dong ini karena dia orang project ya dan ini project maka expert tadi itu. Kalau expert itu tadi apa ya tadi itu? Pokoknya expertnya tadi itu harus muncul nih, harus lebih dominan. Jadi kamu harus pakai ilmumu ini. Ini kita butuh misalnya projectnya apalah, misalnya apakah otomotif lah, lebih dalam tentang apa masalah produksinya. Nah, kamu karena ahli di sana, maka kamu tak tugaskan untuk kamu lebih ngasih kerangka atau framework yang evaluatornya. Nanti yang monitor evaluatornya itu dikasihkan ke yang lainnya. Seperti itu. Jadi di dalam kelompok yang lain bisa jadi bahwa kita pun akan menyesuaikan peran kita.
kayak gitu di organisasi yang kita masuk ke organisasi yang berbeda, kita akan menyesuaikan. Dan biasanya itu kalau masuk ke organisasi kan kita sudah dilekatkan dengan fungsi-fungsinya gitu kan, seperti itu. Misalnya pun saya misalnya tipe lebih cocok dominan di tipe koordinator, tapi ketika kemudian saya di AMA gitu, di sana saya ditugaskan untuk lebih mengawal ke hal-hal yang berkaitan dengan kesekretariatan seperti itu, di mana itu sebenarnya bukan tipe saya banget gitu loh, tetapi itu yang kemudian saya harus jalankan peran saya di sana, karena di situ saya dibutuhkan di sana. Ada ketua yang nanti akan lebih berperan sebagai koordinator, ada orang lain lagi yang kemudian karena mereka ini lebih teliti, cermat, menjadi bendahara. Meskipun mungkin karakter utamanya dia juga bukan sebagai monitor evaluator seperti itu, atau bukan sebagai yang tadi yang suka ngoreksi-ngoreksi kayak gitu tadi itu. Seperti itu jawabannya. Cukup menjawab ya? Atau kalau ada masih kurang jelas boleh tanya lagi. Oke, jadi semoga cukup menjawab. Jadi kalau saya rangkum sebenarnya artinya sebenarnya setiap orang ini bisa ya shifting perannya gitu di setiap kelompok tergantung bagaimana kebutuhan di kelompok itu seperti apa, dan juga ini juga ada peran leadernya yang cukup besar karena leader di sini harus benar-benar bisa melihat, bisa memetakan oh orang ini kamu sekarang harus memunculkan tipe yang seperti apa supaya grup ini bisa berjalan, seperti itu ya Bu Novi ya. Betul. Dan kita kalau yang sudah di-assign itu ya mestinya ikut ya mengikuti, gitu ya karena kelompok ya. Ini. Ya. Oke. Baik, Bu Novi, pertanyaan berikutnya ini cukup menarik dari Bu Nesya gitu ya. Apabila dalam pembentukan tim di sebuah organisasi ini berdasarkan level jabatan, maka sejauh apa tipe-tipe ini diperlukan, Bu? Dalam organisasi timnya, kalau misalnya di suatu organisasi ini pembentukan timnya berdasarkan level jabatan, gitu ya. Maka sejauh apa tipe-tipe ini diperlukan? Tipe ini diperlukan sebenarnya untuk lebih mengefektifkan tim gitu ya. Jadi misalnya sudah koordinator mau nggak mau tuh ya sudah manajernya katakan kayak gitu ya. Ya sudah kan itu dia yang secara di atas kertasnya yang diminta untuk menjadi koordinator gitu ya. Mungkin kemudian kita melihat bahwa sebenarnya dia bukan tipe koordinator juga gitu kan, tipe-tipe yang lainnya. Nah, kalau kita tahu profil-profil seperti ini, maka sebenarnya kalau kita sebagai leader, kita bisa istilahnya memanfaatkan sumber daya ya, memanfaatkan peta ini tadi untuk kemudian kita memanfaatkan istilahnya pendelegasian tugas gitu ya. Jadi bagaimana sih ngatur pekerjaan. Jadi kalau kita bukan tipe gini, sebagai manajer, tetapi kita merasa bahwa kita ini sendiri lebih expert di sebuah bidang, mau nggak mau kan memang kita harus menampilkan tuntutan peran kita gitu ya, peran sesuai dengan tuntutan peran kita. Nah, kalau kita kemudian tahu tim kita ini seperti apa, maka kita bisa assign mereka gitu loh. Kita bisa assign mereka sesuai dengan kebutuhan tim. Orang-orang yang misalnya tipe implementer kayak gitu ya. Karena ini tidak ada kaitannya dengan leveling sebenarnya. Ini adalah karakter kecenderungan dominan yang ditampilkan orang di dalam pekerjaannya sebagai anggota tim gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa kita harus bisa memilih orang-orang itu pada tempatnya, pada tugas-tugas yang sesuai dengan porsi yang kita harapkan di dalam tim kita. Kayak tadi kan tim tadi itu kan mau nggak mau itu sudah karakternya semua seperti itu. Nah, kita bisa milih orang-orang tertentu untuk kemudian orang-orang tertentu ini kita minta untuk menampilkan secondary role-nya gitu ya, sehingga kemudian lebih efektif. Jadi untuk efektivitas tim Bu Nesya jawabannya kayak gitu. Bu Novi, mungkin kalau saya menambahkan mungkin yang dimaksud oleh Bu Nesya ini kan terutama untuk di perusahaan-perusahaan dengan budaya hierarki yang tinggi gitu ya, budaya hierarki yang cukup kental, itu kan pasti misal nih Bu ketika ada seorang manajer, kemudian ada asisten manajer, kemudian bekerja dengan stafnya, mau nggak mau pasti yang namanya manajer ini dia pasti akan menjadi
orang yang paling dominan seperti itu. Sementara bisa jadi ketika kita mengakses dengan tipe seperti ini, sebenarnya bisa jadi si staff ini juga punya kecenderungan dia untuk menjadi orang yang dominan, gitu mungkin maksudnya. Nah, sementara dengan ketika tim sudah terbentuk dengan ada hierarki seperti itu, nah artinya apakah tipe-tipe yang tadi disebutkan ini masih bisa berpengaruh gitu loh. Karena sudah ada jabatan tadi mau nggak mau ibaratnya ya, kalau staff ya tadi pasti akan menurut ke asisten manajernya atau ke manajernya, seperti itu mungkin maksudnya Bu Nesya. Oke. Jadi kalau gini, karena sebenarnya kita ini tetap dibutuhkan peran-peran yang istilahnya tidak langsung terkait dengan leveling tadi itu. Jadi kita tetap sebagai anggota tim tetap bisa menampilkan karakter kita, karena sebenarnya kita tahu bukan karakter ya, kecenderungan utama kita tadi peran dalam kelompok, sehingga kita kemudian bisa tahu, bisa mengoptimalkan kalau buat kita sendiri, kita ini berarti lebih efektif seperti ini gitu ya. Dan buat kita sendiri kita bisa menetapkan kira-kira saya saya lebih suka pekerjaan yang seperti ini. Buat kita tuh lebih nyaman seperti ini gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, jadi Bu Nesya kalau saya merangkum dengan Bu Novi, enggak masalah Bu, walaupun bekerja dengan atasan yang udah pasti kita harus nurut, it's okay. Tapi dengan kita tahu tipe-tipe seperti ini, setidaknya kita bisa memberikan input atau masukan. Misalnya kayak tadi Bu Novi, mungkin saya nggak begitu suka nih dengan hal-hal yang clerical gitu ya. Saya lebih suka ke yang relasi dengan orang. Nah, jadi ketika kita sudah paham juga tipe kita seperti apa, kita bisa kok suggest ke atasan, mungkin saya lebih baik tempatkan di yang seperti ini, seperti itu ya Bu Novi ya. Oke. Ya, terima kasih. Rangkumannya mungkin bulat bisa saya ya. Oke. Saya lanjut Bu Novi, ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Alfi. Nah, Bu, bagaimana cara membangun komitmen yang baik dalam berorganisasi? Oke, membangun komitmen sebenarnya harus dimulai dari goal ya. Gitu. Jadi dari tujuan yang ditetapkan bersama seperti itu. Jadi membangun komitmen, kemarin Pak Barul kan ngasih contoh tuh Bung Tomo tuh. Bagaimana Bung Tomo meyakinkan arek-arek Surabaya supaya kemudian mereka tumbuh keinginan untuk merdeka gitu ya, tidak dijajah lagi gitu kan. Jadi membangun komitmennya itu tadi, bagaimana kita bisa menetapkan goal atau sasaran atau misi yang kita sepakat bersama akan kita capai seperti itu. Nah, selanjutnya itu tadi membangun komitmen itu tadi sebenarnya prinsip-prinsipnya ada. Kita kalau membangun komitmen, kalau kita sudah dalam posisi sebagai leader, maka kita harus ngerti nih orang-orang kita ini secara kemampuan dan kemauannya seperti apa, sehingga kemudian kita akan lebih bisa efektif mengassign mereka seperti itu. Terus kemudian juga bagaimana peran-peran yang ada dan peran leadernya sendiri untuk bisa membangun menjadi role model bagi anggota timnya seperti itu. Tapi jelas harus ada kejelasan tujuannya dulu, apa yang akan kita capai, dan yang jelas adalah apa manfaatnya buat mereka, itu penting. Karena kalau orang tidak merasa tidak ada manfaatnya buat mereka, maka mereka akan sulit untuk bisa komit, untuk bersatu dalam tujuan yang sama. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi mungkin? Oke, baik Bu Nafi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya, karena sudah lebih dari jam 11, mungkin nanti Bapak Ibu yang mungkin bagi yang masih ada ingin bertanya, nggak apa-apa, dituliskan aja di kolom chat, nanti akan kami rekap dan akan kami sampaikan ke Bu Novi, nanti akan kami jawab di grup WA yang sudah Bapak Ibu ikuti ya. Oke, Bu Novi, pertanyaan terakhir dari Pak Mujadi. Nah, tools identifikasi ke tim ini apakah bisa dipengaruhi oleh berjalannya waktu, Bu? Artinya apakah mungkin ada masa berlakunya gitu ya, misalnya hanya untuk 6 bulan seperti itu. Kira-kira gimana Bu Novi? Kalau kecenderungan, jadi sebenarnya seseorang itu bisa berubah gitu ya, bisa berubah tergantung dari apa, tergantung dari lingkungannya dan lingkungan dan apa yang sehari-hari mereka lakukan seperti itu. Jadi kalau mungkin 6 bulan tidak sependek itu ya, karena kecenderungan itu mau nggak mau, apalagi kalau orang sudah bekerja gitu ya, katakan umurnya 25 aja gitu kan, itu kan sudah pengalaman sebelumnya waktu dulu sekolah, waktu kuliah, itu akan sangat membentuk dia, pengalaman dia interaksi di kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan sekitar rumah, di Karang Taruna,
waktu di kampus, di kegiatan-kegiatan kampus, itu akan sangat membentuk dan mempengaruhi kecenderungan seseorang. Seperti itu. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk antusiasme ya pada webinar hari ini. Jadi luar biasa, diskusinya menarik sekali ya. Tadi bahkan juga sudah langsung studi kasus dan sudah banyak yang menanggapi. Terima kasih sekali karena waktunya sudah lebih dari jam 10:30. Baik, Bu Nafi, mungkin ada closing statement atau ada rangkuman gitu mungkin yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait materi hari closing ini. statement-nya di slide yang terakhir, Fani. Oh, oke. Tolong dibukakan. Ini bicara keselak. Maaf. Yang ini. Sorry. Sebelum thank you. Ya. Nah, oke. Jadi dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, ini adalah kesimpulan yang saya harapkan bisa memberikan highlight kepada Bapak Ibu sekalian dari materi hari ini gitu ya. Jadi kalau ini dikatakan talent win games gitu ya. Jadi talent itu kita bisa bayangkan nih, talent itu orang pinter gitu ya. Orang yang cerdas, orang yang smart gitu. Dia bisa memenangkan pertandingan gitu ya. Memenangkan permainan gitu ya. Satu permainan gitu ya, pertandingan seperti itu. Tetapi teamwork and intelligence win championship gitu ya. Jadi kalau ini games versusnya championship. Jadi kalau misalnya orang pinter itu memang dia bisa menyelesaikan pekerjaan, sukses dalam satu pekerjaan secara mandiri seperti itu. Tetapi ketika kita orang pinter tadi yang diwakili dengan intelligence, ini dia melakukannya dengan tim, maka akan bisa memenangkan sebuah pertandingan gitu ya. Jadi bukan hanya satu sesi pertandingan, tetapi dari kompetisi satu ke kompetisi yang lain, mereka akan tetap bisa bertahan dan berjaya. Jadi kuncinya adalah ini tadi, selain intelligence, jadi orang-orang yang pinter, orang-orang yang mau dan mampu dalam tim, juga kemudian harus ada orang-orang yang tadi itu bisa paham perannya di dalam kelompok, sehingga kemudian mereka bisa memberikan sumbangan yang optimal bagi kelompoknya. Dan even kadang kita harus tadi itu untuk kepentingan kelompok, kita harus rela untuk menurunkan ego kita, untuk menurunkan sedikit standar kita gitu. Kalau misalnya kita ini model yang orang yang sangat demanding, maka kita harus bisa sedikit menurunkan sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau kita orang yang sangat detail oriented dan sebagainya seperti itu, nanti susah ngambil keputusan, nggak jalan-jalan, maka kita harus sedikit memahami kebutuhan tim yang ada. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu di tugas sehari-hari. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nanti Bu Fani yang akan menyampaikan siapa tadi yang dapat. Ya. Jadi batu. Oke, baik. Ya. Saya ada kendala di teknik. Ya, tapi saya ingat tadi itu Pak Teguh, Pak Agus, itu tadi jawabannya ini ya, Pak Teguh, Pak Agus sama yang tadi yang jawab ada Pak Bahtiar, Pak Agus, Pak Irfan, dan Pak Dwi Satyo. Terus yang sesi kedua ada Pak Teguh Arifin. Iya, jadi saya yang ingat jawabannya yang pokoknya mengenai itu Pak Teguh, Pak Agus, terus nanti Fani pilihkan satu lagi yang mana tadi. Oke. Baik. Ya, jadi Oke, Pak Agus nanti chat ya. Bapak pastikan ada di WAG. Ya. Pastikan ada di WAG karena kami akan kirimkan ke alamat Bapak sama Pak Teguh. Pak Agus, Pak Teguh ya. Ya, okay. Pak Agus, Pak Teguh, kemudian satu lagi yang mana ini Bu Nafi? Nanti Pak Fani yang Irfan cari deh. Oke. Ya. Baik. Nanti ada 3 buku dari Bu Novi ya, nanti akan kami umumkan di WA Group, dan juga nanti Bapak Ibu yang mendapatkan, Bapak kayak ini semuanya, yang mendapatkan buku nanti bisa free ke tim kami untuk alamat dan nomor teleponnya supaya nanti bisa kami kirimkan bukunya seperti itu ya. Baik, Bu Novi, terima kasih sekali untuk materinya yang luar biasa hari ini. Ya, semoga ini bisa diaplikasikan langsung oleh Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi kami berharapnya adalah sesi ini benar-benar, karena ini kan closing ya, karena dari sesi ke-8 closing. Jadi selama kurang lebih 8 minggu ini kita setiap
Sabtu melakukan sharing. Jadi kami berharap bahwa apa yang kami sharingkan di setiap sesi ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu di kehidupan sehari-hari, terutama untuk membangun timnya, gitu ya. Karena tema besar kita adalah managing people, gitu ya. Managing people ternyata tidak sesederhana menjadi seorang leader, bisa langsung manage orang, enggak, karena ada banyak faktor yang harus kita perhatikan, gitu ya. Termasuk kayak kemarin faktor kesehatan tubuh ya, sudah dibawakan oleh Bu Srekawati, gitu ya. Kita kalau badannya aja nggak sehat, gimana bisa manage orang lain, gitu ya. Kemudian juga belajar memprofile timnya itu seperti apa, gitu ya, mengenal timnya seperti apa, kemudian membangun purpose dan value-nya seperti apa, gitu. Kemudian dalam kondisi-kondisi pandemi terutama yang cukup menyita emosi kita, cukup menyita pikiran kita, gitu, bagaimana kita menyikapinya, gitu. Jadi kami berharap semoga ke-8 seri webinar ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, jadi kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu silakan untuk diaktifkan kameranya. Nanti kita akan foto pengurus bersama. pusat atau pengurus nasional. Silakan, Ate sudah siap, Mas Alvin? Kemudian Pak Mudofir, kedudukan. Oke, baik. Saya akan Sudah, bantu ya? untuk foto bersamanya. Ada 4 kali ya ini. Cukup banyak juga untuk pesertanya. Iya. Oke. Siap-siap. Oke. 1, 2, 3. Sebentar. Slide pertama. Oke, selanjutnya slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar, saya save dulu. Oke, untuk slide selanjutnya, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Mas Alvin. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah habis. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali atas partisipasinya, terutama ini ada beberapa peserta yang saya lihat cukup setia dari sesi pertama sampai sesi ke-8 hari ini. Terima kasih sekali. Kemudian tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih sekali karena webinar seri MSc Consulting ini tidak akan terselenggara kalau tidak ada kerjasama dari PPKK, Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan Universitas Airlangga, kemudian juga di APIO, Asosiasi Psikologi Industri Organisasi, dan juga APSILangga, Alumni Psikologi Universitas Airlangga, kebetulan ini angkatan 87 ya. Mungkin nanti kalau ada angkatan lain yang mau bekerja sama dengan MSI ya Bu Novi ya, barangkali ada angkatan lain yang pengen webinar lagi, boleh gitu ya. Jadi supaya karena karena masa pandemi seperti ini gitu ya, kita nggak bisa ketemu langsung, ketemu virtual seperti ini, malah akhirnya bisa menjadi lebih produktif juga ya Bu Novi ya. Iya. Kita. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Sampai bertemu di webinar MSc yang berikutnya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi. Oh, terima kasih Pak Ken. Ini dari mana? Dari Kupang atau dari Surabaya? Dari Kupang. Dari Kupang. Sukses buat MSI ya. Sukses buat MSI. Ya, terima kasih. Ya. Ini kapan balik Surabaya Pak Ken? Asap. Oke. Hitam loh, kelamaan di sana itu. Oke. Sukses buat MSI. Ya, oke. Terima kasih Pak Ken. Aduh, diluangkan waktunya. Di tengah kesibukan siap, di sana. Siap. Oke, makasih. Live dulu ya, Bu Novi. Thank you. Sukses buat silakan. Ya. Makasih. Ya. Maya, tadi siapa tuh Maya, Wati, siapa lagi ya? Apa kabar? Maya nggak pas ngajar, Maya. Maya nggak ngajar, biasanya apa jam ngajar. Terima kasih Bu Novi, Mbak Fani. MSc sukses selalu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi nanti Bapak Ibu
tunggu info lagi lanjutan dari kami kapan kita mengadakan webinar. Sementara kita sudah 8 kali berturut-turut, jadi mau off dulu, berhenti sejenak. Nanti kita akan create yang nggak kalah seru dari yang sekarang. Seperti itu. Jadi mohon juga bisa follow Instagram MSI sehingga kemudian Bapak Ibu dapat informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan kami termasuk webinar ini. Semoga bisa memberikan manfaat, mendapatkan insight seperti itu dari teman-teman yang memang sudah berkecimpung di sana selama waktu-waktu yang cukup matang menurut saya. Terima kasih banyak. Ini Bu Maya ini yang dari Jogja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Novi. Ilmunya keren sekali. Ini saya lagi di kelas. Lagi di kelas ini, habis ngajar. Oh, ngajar. Tapi online kan? Masih online? Ya, kita kan dikasih fasilitas untuk online, untuk ngajar di kelas, sama online, jadi double. Oh, gitu. Jadi yang kelas juga ada ya? Yang kelas ada? Oh. Ya, di kelas ada. Saya di kelas ini. Oh, alah. Tapi berarti mahasiswanya udah masuk nih? Gimana? Mahasiswanya udah masuk berarti? Tadi jam 7 pagi ngajar. Ya ampun. Jam 7. Live dulu ya. Terima kasih. Ya, makasih.